Banyak yang selalu menilai, banyak dari luar bangsa kita yang mengatakan bangsa Indonesia adalah bangsa yang tidak mungkin. Indonesia is an impossible nation. An impossible nation. How can so many ethnic groups, so many races, religions be united? Mereka tidak bisa membayangkan bagaimana negara yang sekian banyak suku bangsa, kelompok etnis, sekian ras, sekian agama besar, ratusan bahasa, bisa berkumpul, bisa bersatu, bisa mengejar cita-cita dalam suatu kerangka negara kesatuan. Mereka tidak bisa bayangkan. Dan terus terang aja, kita sebagai pemerintahan dari tingkat terpusat sampai tingkat paling dekat sama rakyat, kita harus faham benar peran kita, tugas kita sebagai pemerintahan, sebagai pimpinan rakyat. Bangsa kita, rakyat kita adalah rakyat yang baik, rakyat yang ingin hidup dalam ketenangan dan dalam keadaan harmonis. Mereka berharap, bahkan mereka mendambakan selalu pemimpin yang baik, pemimpin yang adil, pemimpin yang jujur, pemimpin yang bekerja untuk kepentingan rakyat semuanya, bukan segelintir orang. Bahkan mereka tidak suka pemimpin yang hanya memajukan kepentingan pribadinya saja. Ini, saudara-saudara, adalah harapan semua rakyat kita. Dan hari ini bagi saya adalah suatu kesempatan yang baik bahwa saya bisa bertatap muka dengan hampir bisa dikatakan 99% pemerintah Republik Indonesia dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Saudara-saudara, saya katakan tadi kita dianggap negara yang tidak mungkin. The impossible country, the impossible nation. Tapi kita juga harus jadi pemimpin yang tidak lugu. Kita harus jadi pemimpin yang waspada. Kita harus jadi pemimpin yang mengerti, yang tahu situasi. Kita harus jadi pemimpin yang mengerti sejarah kita, yang mengerti latar belakang bangsa kita, yang mengerti sejarah Nusantara, yang mengerti sejarah daerah-daerah, yang mengerti sejarah Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kita harus paham bahwa ratusan tahun kita ini intervensi, diganggu, bahkan dijajah. Ini harus kita ngerti, kita harus paham. Mereka yang melupakan sejarah akan dihukum oleh sejarah. Mereka yang melupakan sejarah akan terbelit dalam kesalahan-kesalahan yang dilakukan di masa lalu. Kenapa saya mengatakan itu, saudara-saudara?
Karena kita mendapat kesempatan hari ini, kita dapat kesempatan untuk melihat bagaimana dunia sebenarnya. Kita melihat sekarang negara-negara besar yang mengajarkan kita untuk demokrasi, untuk hak asasi manusia, untuk the rule of law, untuk menjaga lingkungan hidup, merekalah yang melanggar apa yang mereka ajarkan. Puluhan ribu wanita, orang tua, anak-anak tidak berdosa dibantai, dan banyak negara yang diam. Di mana hak asasi manusia? Di mana demokrasi yang mereka ajarkan? Karena itu saudara-saudara, kita sebagai pemimpin, kita harus waspada, kita harus mengerti. Saudara-saudara sekalian, perjuangan bangsa yang puncaknya ada dalam proklamasi 17 Agustus 1945 dan dalam penyerahan kedaulatan kepada kita yang kita rebut dengan darah, dengan keringat, dan dengan air mata. Kita rebut melalui perjuangan ratusan tahun di semua daerah. Negara ini yang sekarang, saudara-saudara, yang sekarang ada dalam kendali kita, dibangun atas pengorbanan rakyat yang sangat besar. Karena itulah kita tidak boleh lupa bahwa adanya kita adalah untuk berbakti, mengabdi kepada rakyat kita. Ini hal yang selalu mudah kita ucapkan, tapi harus kita buktikan. Saudara-saudara, karena itu saya ingin dalam taklimat saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa karena sejarah kita, ya, karena kita pernah dijajah, karena kita pernah mengalami pemerintahan penjajah yang imperialis dan rasialis, bahwa kita, rakyat kita, pribumi kita pernah dianggap lebih rendah dari anjing. Anak-anak muda sekarang tidak merasakan. Saya masih melihat prasasti. Yang saya lihat satu prasasti tahun 76. Saya ulangi, tahun 78. Tahun 78, 28 tahun setelah kedaulatan kemerdekaan masih ada prasasti di kolam renang Manggarai waktu itu. Sayang mungkin dibongkar. Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada? Di mana
situs-situs Majapahit. Saya dengar ada beberapa yang sudah jadi pabrik. Saudara-saudara. Jadi saudara, dengan masalah itu, saya ingin juga mengatakan bahwa kita sampai di sini hari ini melalui perjuangan yang lama dan melalui kepemimpinan presiden-presiden dan pemerintahan-pemerintahan yang terlebih dahulu. Presiden dengan pemerintahan, dengan para gubernur, para bupati yang terdahulu, semuanya telah menyumbang, semuanya telah berkontribusi terhadap kehadiran kita hari ini. Ini saya tidak mengatakan ini sebagai suatu kata-kata indah, ini saya yakini. Karena itu saya selalu mengajak, apapun perbedaan kita, karena kita berbeda, pasti kita berbeda suku, kita berbeda ras, mungkin kita berbeda agama, kita berbeda aliran pemikiran politik. Tapi kita adalah satu bagian, satu keluarga besar Indonesia. Dan kita bersyukur, mulai dari presiden pertama dan selanjutnya, setiap presiden telah memberi sumbangan yang besar terhadap kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Kalau kita melihat kekurangan-kekurangan, kalau kita melihat kesalahan-kesalahan, ya ada kesalahan, ada kekurangan. Karena manusia itu ada kemampuan dan ada batas kemampuan. Tetapi kalau kita lihat, sekali lagi, kalau kita belajar sejarah, kita lihat konteks. Bagaimana Bung Karno, Bung Hatta, dan pemimpin-pemimpin kita begitu menerima kedaulatan pemerintahan, begitu dihantam oleh pemberontakan, oleh kudeta, macam-macam. Ada angkatan perang Ratu Adil dipimpin oleh Westerling. Beberapa hari, 2 minggu setelah penyerahan kedaulatan, terjadi usaha pembunuhan presiden, wakil presiden, perdana menteri kita dan pimpinan-pimpinan kita. 2 minggu dan seterusnya muncul. Jadi saudara-saudara, kita harus sadar konsep Indonesia ini tidak disukai oleh banyak kekuatan-kekuatan di dunia. Dan kita terbuka saja, mungkin beberapa kekuatan-kekuatan yang dekat sama kita. Karena itu saudara-saudara, bahwa dari mulai presiden pertama, kita Indonesia, tapi seluruh dunia berada di tengah perang ideologi besar. Perang ideologi besar di dunia, di mana dunia dipecah menjadi blok. Ada blok komunis dan blok anti komunis. Blok, bisa dikatakan blok demokrasi atau blok kapitalis. Ini kenyataan. Jadi Indonesia, kita harus sadar bahwa kita tidak hidup sendiri. Perang Ukraina akan berpengaruh kepada kita.
peristiwa di Gaza berpengaruh kepada kita. Saudara-saudara. Jadi saudara-saudara, ini yang saya ingin sampaikan ke seluruh barisan pemerintahan. Marilah kita waspada. Marilah kita mengerti tantangan-tantangan yang ada di dunia ini. Saudara-saudara, saya baru pulang dari Eropa. Saya ketemu tokoh-tokoh dunia. Saya hadir di Davos. Puluhan kepala negara hadir. Hampir semua merisaukan pecahnya perang dunia ketiga. Kita di sini menghadapi tantangan, ya, perubahan iklim mengakibatkan kita menerima banyak bencana dan sebagainya. Tapi sekarang di tingkat dunia mengkhawatirkan akan terjadi perang dunia ketiga.